Ini ada ketua IKDMI, ya, ini Gus Dimyati. Nah, hadir juga dengan jajarannya. Ini bawa pasukan dari Lampung Utara, dari Lampung Timur, ya, dari Lampung Tengah. Ada 20 orang, ya, yang hadir, yang tergabung dalam forum silaturahmi yang ada di grup kami, ya, yang juga Pak Jenderal juga ada di dalamnya. Ini Ustadz Dimyati, ya. Nah, ini Ketua Ikatan Khotib Dewan Masjid Indonesia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Jenderal, mohon izin para kiai sekalian, para tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya banggakan yaitu Bapak Brigjen Pol Raden Ahmad Nur Wahid. Beliau adalah orang yang tawadhu, orang yang militan, karena timbul perjuangannya dari hati. Aplaus untuk beliau, insyaallah. Yang saya hormati kepada abang saya, saudara saya, yaitu Bapak Haji Ardiansyah Bang Aca, dan juga Bapak Ketua FKDM. Selamat telah terpilih beserta tim, para kiai, para ustadz, para tokoh, Bapak Nanang Trenggono, dan para guru-guru senior dari pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari FKUB dan forum-forum yang lain, yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama izinkan kami mengenalkan diri. Kami dari Ikatan Khotib Dewan Masjid Indonesia Provinsi Lampung. Kami bawa pasukan cukup banyak, Pak. Izin sama Bang Aca 20 dikasih, Pak. 20 berapa? 20 ya? Oh, banyak. Ada Dr. Abdul Aziz, ada Dr. Warisno dari Lampung Tengah, ada Dr. Mahrus, pengurus-pengurus kita sebagian dibawa. Kalau diturutin banyak yang mau ikut nanti. Tapi intinya adalah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat senang dan bangga bisa berjumpa dengan artis yang viral, Ustadz Suparman. Saya sangat senang dan bangga bisa berjumpa dengan artis yang viral, Ustadz Suparman. Karena memang beliau ini satu sosok yang berani, ya, dengan kontra narasi yang memang penting ada seperti beliau dan diapresiasi. Selama ini kami IKDMI Lampung itu dari awal berdiri memang sangat konsen terhadap pencegahan radikalisme terorisme. Karena menurut BNPT, radikal itu kan ada radikal terorisme, ada radikal premanisme, dan seterusnya, ada 4, ya, termasuk separatisme. Lalu kami dari awal, dari mulai pelantikan, kami mengundang beliau. Pertama kali beliau, mungkin kalau izin Jenderal, kalau nggak salah, beliau pertama kali ke Lampung, ya. Nah, dulu jadi Kabak Banops Densus 88 waktu itu. Alhamdulillah berkat silaturahmi dengan PBNU tersambung dengan beliau. Dan hingga hari ini beliau menjadi jenderal. Mudah-mudahan beliau bisa naik nanti jadi irjen. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kami mengadakan banyak roadshow dengan Bang Aca dari kabupaten per kabupaten, bahkan mengadakan live di Radar TV, ya. Subhanallah. Rekan kita, saudara kita ini memang benar kata Pak Nanang tadi, sangat-sangat semangat sekali untuk urusan begini. Tidak peduli tenaga, pikiran, biaya dicurahkan untuk urusan pencegahan terorisme. Aplaus untuk Bang Aca. Hadirin yang mulia, bahkan salah satu kegiatan di Lampung Timur itu beliau bawa emas malah. Hadiahnya itu loh, yang mau nanya dikasih emas. Saking sangat appreciate-nya kepada orang yang memperhatikan setiap uraian Brigjen Pol Raden Ahmad Nur Wahid. Bapak Ibu sekalian, tadi kan ada Mas Ken Setiawan, ada Ustadz Suparman, pesanya begitu, ya. Boleh sedikit antitesa biar agak menarik. Tapi enggak kontra, enggak, tenang aja. Jadi begini, dalam pengertian kami yang kami jalani selama ini, tadi yang disebutkan oleh Ustadz Suparman, dan saya perhatikan yang berkali-kali beliau menyebutkan hadis saya khurju fi akhir zaman, dan pada akhirnya tadi nanti ada fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum yaumil qiyamati fa inna qatlahum ajrun yaumil qiyamah.
ada beberapa redaksi hadis, matan hadis yang berbeda. Namun ada satu definisi yang saya dapatkan pada bulan Januari. Saya sempat diundang ke Istana Wakil Presiden. Saya bertanya kepada Pak Wapres Kiai Ma'ruf, Kiai, apa definisi radikalisme? Kata beliau, kuncinya orang disebut radikal itu dua. Pertama, kalau sudah intoleran. Yang kedua, sudah merasa eksklusif, sudah merasa dirinya paling benar, pokoknya paling nyunnah, paling di atas sunnah, paling dakwah. Tapi tidak mau tegur, bahkan eksklusifnya itu mengarah kepada menutup kemungkinan mendapatkan nasihat dari yang berbeda majelis atau ustadz yang lain. Ini pertama, eksklusivisme. Timbullah nanti intoleran, itu muncullah radikalisme. Nah, saya berpikir sebagaimana cara berpikirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau di dalam menyikapi perbedaan saudaranya yang nakal itu, memang perlu kita akui, Pak, ada di antara saudara kita yang nakal, ada saudara kita yang tasyaddud, yang kaku, itu ada. Jangan dipungkiri lalu memojokkan aparat keamanan, wah ini sengaja di akhir tahun nangkepin orang nih biar proposal cair misal gitu ya. Nah, untuk dari bukan. Ini sudah melalui screening lebih luar biasa. Saya jujur beberapa kali menemani atau membersamai Densus itu, mereka nggak mudah, bahkan cenderung gotong royong di Lampung ini. Karena mereka itu kan misalkan di bagian Idensos, identifikasi sosial, ada yang baru keluar dari penjara, dibawain beras, ya, kadang diurusin KTP-nya, seterusnya. Itu benar-benar kayak adik gitu, seperti berdepan banyak tempat. Jadi menurut saya harus kita akui ada saudara kita yang kaku, yang tasyaddud, bahkan salam pun nggak dijawab. Seperti misalkan tuh di Punggur ada tuh berapa, masih berkembang sampai sekarang. Dia bertakliyah, saya paham. Wujudnya dia bertakliyah ketika sencap salam nggak dijawab, berarti intoleran, eksklusivis. Nah itu. Nah, saya tidak mau di dalam upaya-upaya pencegahan radikalisme ini memunculkan radikal baru. Gitu ya. Ini dalam perspektif saya kan tadi Suparman Mas Kecil kan menyatakan pendapat ya, nggak apa-apa ya, biar rame dikit gitu ya. Jadi gimana maksudnya? Karena dalam pengertian kita, ketika kita memahami makna dalam kamus misalkan, ada definisi apa sih qital itu, kan di situ ada redaksi al-qital, fa inna qatlahum faqtuluhum gitu misalkan. Ini mungkin bagi orang awam biasa-biasa baik gitu kan. Oh iya Pak, sebelumnya saya ingin sampaikan, saya bukan orang Batak ya Pak, saya orang Banten. Jadi kalau ngomong agak Batak-Batak begitu karena pergaulan aja. Saya sampaikan, mana al-qital itu dalam kamus itu dipahami al-mudafa'atu bis-silah, melakukan perlawanan dengan senjata. Itu sudah masuk dalam kategori muncul dari radikalisme kepada terorisme. Saya khawatir begitu. Saya khawatir ketika ada orang justru melawan orang yang menarasikan itu, melakukan perlawanan yang wah udah kalau gitu kita lawan saja. Nah, kita tertarik coba pendekatan seorang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengutus ahli diskusi, ahli tafsir. Siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau dikirim berdebat, berdiskusi secara ilmiah. Nah ini yang saya harapkan kepada Densus atau BNPT bisa mewujudkan ada dialog tertutup atau gimana terserah. Yang penting kita adu hujjah, gitu ya. Nah, supaya coba kita beri kesempatan kepada mereka. Saya berkali-kali bikin acara dengan Mang Aceh, tapi tidak mau hadir tuh khalifah palsu. Tidak mau hadir ya, 2 kali kesempatannya. Ya, jadi artinya kalau kesempatan itu nggak bisa diajak diskusi seperti Sayyidina Ibnu Abbas sehingga taubatlah 4.000 orang ya. Nah, dari Khawarij menjadi kembali kepada taat kepada Ali bin Abi Thalib, baru itu tindakan aparat keamanan. Karena al-imam yang punya senjata melakukan tindakan adalah al-imam atau umara. Nah, jadi untuk mewujudkan ini kami pada bulan Februari meluncing di Istana Wakil Presiden namanya Akademi Khatib Indonesia. Diluncing langsung oleh Bapak Wakil Presiden, dan kami pertama kali di Provinsi Lampung yang mengadakan Akademi Khatib Indonesia. Nah, mungkin kenapa? Karena kurang modal Pak.
Nah ini saya berharap, dan tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada BNPT, kepada kepolisian yang sangat mensupport Bang, ya, berapa kali beri hadiah kepada orang-orang yang lolos. Dari 1.300 yang daftar, kita bisa meloloskan minimal 7 khotib yang bersertifikat, yang punya lisensi menurut kami itu melalui 5 bulan ngaji, 5 bulan pengajaran. Poinnya adalah pada kesimpulan malam hari ini saya ingin mengatakan 3 hal. Pertama, kita sekarang ada forum koordinasi forum FKDM, kewaspadaan, forum kewaspadaan dini masyarakat. Yang namanya waspada ini kan awareness ya. Jadi kan early warning system. Ya bukan hanya ban pecah, harusnya apa namanya Bang? Kalau di mobil tuh ininya apa namanya itu yang mendeteksi kan. Nah, dia bunyi dulu alarmnya gitu. Nah, terima kasih sekali dengan cara berpikir Pak Ketua tadi. Mudah-mudahan kami bisa ikut serta dalam semangat. Kenapa? Karena satu hal yang saya harapkan apa? Saya tidak mau Islam difitnah. Saya tidak mau agama saya difitnah, tapi saya menyadari ada saudara kita yang harus kita luruskan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Gus. Ya, ini ada 4 sebenarnya pesanan, tapi saya cuma 1 lagi tambahannya. Dr. Abdul Aziz LCMA. Ini dari alumni Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, suatu saya sering katakan di grup kami, di grup Mudzakarah ada juga Pak Jenderal Nur Wahid, bahwa kopi yang hitam, kopi itu sudah hitam, pahit lagi. Tapi kopi yang hitam itu tidak bisa kita jadi suruh putih, tetap hitam dan pahit. Tapi bagaimana kopi yang hitam, pahit, di sana ada air yang panas, kita taruhlah ini garis-garis keras senang aja, ke air panas. Ada gula yang putih, di sana ada cangkir yang siap menjadi wadah, dan ada yang mengandung disuguhkan. Alangkah nikmat kalau malam hari ini ada kopinya begitu kan. Pakai kopi. Aduh. Jadi maksud saya, mati gua. Perbedaan pendapat yang banyak di negara kita itu tidak mungkin dihilangkan. Sampai lupa ya ada kopi ya. Tapi bagaimana Pak Jenderal Nur Wahid ini, alhamdulillah pada malam hari ini ibarat kita itu sudah menyiapkan wadahnya, tapi kopinya belum. Wadahnya. Jadi bagaimana pendapat-pendapat yang banyak kita berdialog. Bagaimana para penguasa, para ilmuwan, para ulama dan para agnia ini bisa menjadi wadah, sehingga perbedaan pendapat itu kita bisa nikmati, tidak membahayakan, bahkan menjadi nikmatnya seperti kopi. Baik, terima kasih banyak. Itu yang dapat kami sampaikan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari alumni dari Yaman. Kita akan kompresnya ini ke Mesir ini. Ya, dari adat boleh nanti ya. Sebentar, ini kita kompres sedikit sebelum nanti ini nyambung dari Ustadz Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim LCMA. Ini dari alumni Mesir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita. Tapi pun pernah suatu hari membangun negeri Indonesia aman, damai dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan aplaus buat Pak Ahmad Nur Wahid. Bapak dan Ibu semua, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang sampai pada malam hari masih tak bertahan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, yang tidak bisa memberikan satu pelayanan yang baik kepada Bapak dan Ibu, terutama ada kopi ini.
Mohon maaf sekali, dan kita akan teruskan nanti dialog kita pada kesempatan yang akan datang. Demikian saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan pernyataan maaf. Mungkin ada yang mau foto, silakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan foto bersama.